Nah, gaya horizontal ini ya nanti sama N ini nanti ditahan oleh S sama PP supaya maksudnya tidak terjadi geser. Ya. Oke. Nah, sekarang ini kan perlawanannya nih dari S sama PP kan. Nah, S ini faktor yang S ini apa saja sih yang nilainya tergantung dari apa saja? Ya. Pertama adesi antara dasar pondasi dengan tanah. Nah, ini nanti pengaruh. Kalau misalnya adesinya bagaimana antara ini tanah pondasi kan macam-macam materialnya. Mungkin betonnya juga beda-beda ya. Kemudian apalagi mungkin di bawahnya ini tanahnya juga bermacam-macam. Ini ada yang pasir, ada yang tanah lempung ya, tanah kohesif ya. Jadi ini macam-macam. Nah, ini nanti mempengaruhi terhadap nilai kohesi adesi antara dasar fondasi. Nah, kemudian luas telapak fondasi. Nah, semakin luas mungkin telapak fondasi, berarti S-nya juga semakin besar, ya kan? Iya dong. Kalau telapak kaki, maksudnya telapak kita semakin besar, berarti tahanannya lebih besar. Nah, kemudian beban normal yang bekerja. Nah, N-nya ini juga mempengaruhi. Semakin besar N-nya itu bagaimana? Geser semakin besar apa kecil? S-nya itu semakin besar apa semakin kecil? Semakin besar. Besar. Semakin besar ya. Kalau N-nya besar berarti tahanannya semakin besar. Besar. Kemudian koefisien gesek antara dasar fondasi dengan tanah di bawahnya. Ini ada gesekan juga nanti ya antara dasar fondasi dengan tanahnya. Nah, itu mempengaruhi nilai S. Ya. Oke, kita lanjut. Terus nah, sekarang tekanan tanah pasif. Tekanan tanah pasif ya. Nah, itu dipengaruhi pasif, ingat nggak? Tekanan tanah pasif itu apa? Tekan duanya, tekanan pasif apa? Tanah yang pas. Tekanan tanah yang tidak sering diperhitungkan. Tidak sering diperhitungkan. Pada mati. Lucuan terus. Iya. Tekanan itu tulisannya. Itu kalau masa tanahnya itu nih, kalau saya gambar seperti ini ya. Ini misalnya tanah. Ini ada tanah nih di belakang. Ini bisa ini penahan tanah atau turap atau sebagainya ya. Kalau misalnya tanah di sini bergerak menjauhi masa tanahnya, misalnya ini nih, tanahnya ini nanti bergerak menjauhi masa tanahnya, bergeraknya ke sini, masa tanahnya kan di sini, ya kan? Nah, dia bergerak ke sana, kanan tanah aktif, ya. Kalau itu bergerak menjauhi masa tanahnya, bekerja tekanan tanah aktif. Kalau tanah itu bergerak mendekati masa tanahnya, bergerak ke sini, ya, itu bekerja tekanan tanah pasif. Ya. Coba lihat fondasi tadi. Fondasi tadi itu ini yang tadi itu, nah ini kan kalau ada gaya begini, ya, misalnya fondasi ini mendorong, misalnya, berarti tanah di sini bergerak. Ini ada tekanan tanah pasif di sini, berarti kan ke sini kan mendekati masa tanahnya gerakannya. Makanya di sini bekerja tekanan tanah pasif, ya. Bergerak pokoknya kalau pasif itu mendekati masa tanahnya, kalau aktif bergerak menjauhi masa tanah. Nah, dari mana tadi ini ya? Nah, ini tadi. Jadi dari S itu kita buatkan rumusannya. Jadi S itu tadi nilainya sama dengan CB, ya, PSI tadi, KDC ya.
adesi tadi kemudian dikali luasnya ditambah dengan N dikali dengan tangan delta. Delta itu adalah koefisien geseknya tadi antara dasar fondasi dengan tanah. Ini karena C ini secara persis dianggap sama dengan 0, jadi tidak terlalu berpengaruh, ya, sehingga rumusnya menjadi ini S-nya sama dengan N kali tangan delta, ya. Jadi faktor keamanan geser itu adalah gaya yang menahan geser dibagi dengan gaya yang menyebabkan geser. Yang menahan apa tadi gayanya? Normal. Ini gaya menahan geser berarti ini kan normal sama apa tadi? Gaya normal tadi kan, itu yang menahan geser, ya. Nah, tekanan tanah pasif. Jadi ini yang menahan. Ini menahan geser. Ya. Nah, dibagi dengan tekanan horizontal ini yang menyebabkan geser. Ya. Nilainya besar dari 1,5. Oke. Nah, tekanan tanah pasif pada fondasi itu tidak diperhitungkan, memang tidak diperhitungkan ya. Untuk fondasi ini enggak diperhitungkan tanah pasif. Sehingga ini bisa kita hilangkan. Ya, sehingga rumusnya menjadi S per H. S tadi adalah N kali tangan. S itu kan ini tadi ya. N kali delta dibagi dengan delta. Ya. Ini nilainya harus besar dari 1,5. Oke, sampai di sini paham? Paham. Nah, ya. Sekarang kita ini ada ini ya apa yang tangan delta itu kadang tidak disebutkan di soal misalnya ya. Tangan delta B ini sama ya. Ini nanti ini sama ya sebenarnya deltanya di sini dengan PB ini ya. Ya. Kadang di buku menyebutkan delta, ada juga yang menyebutkan P, melambangkan P. Ya, pokoknya pengertiannya sudut geser fondasi dengan tanah dasar. Ya. Nilainya ada 2/3. Jadi kalau tidak disebutkan berapa PP-nya ini bisa melihat ini. Oh, tanah dengan beton berarti 2/3 P. Batuan dengan beton 0,6 P. P ini apa? Sudut geser tanah ya. P sudah adalah sudut geser tanah. Tanah dengan tanah atau batuan dengan tanah kita pakai ini. Kalau tanah dengan tanah atau batuan dengan batuan pakai ini. Oke. Ini kalau di soal tidak disebutkan berapa deltanya misalnya. Nah, ini sudah ya. Nah, ini kalau gesernya ternyata tidak oke, misalnya kecil dari 1,5 ya, kita bisa kita besarkan faktor keamanannya itu. Misalnya faktor keamanannya nggak masuk, kecil dari 1,5, ini bisa dibesarkan. Cara membesarkannya pertama bisa kita miringkan dasar telapak ya. Kalau kita miringkan dasar telapak ya, jadi gayanya kan harusnya kan hanya ini kan N-nya nih gaya normalnya ya. Kemudian gaya horizontalnya kan ini ya. Nah, ini kan harusnya ini. Nah, kalau kita miringkan dia kan lebih panjang lagi, lebih besar nilainya ini. Ya, nilai N-nya lebih besar. Sehingga resultannya lebih besar. Nah, ini kalau ini lebih membesarkan tadi kan faktor keamanannya ini. N kali tangan delta gitu kan. Nah, ini N-nya lebih besar. Ya. Sementara H lebih kecil. Nah, ini untuk mengakalinya supaya faktor keamanannya itu masuk. Tidak kecil